Halo semuanya, balik lagi di Jejak Tak Kasat. Buat kalian yang baru pertama kali bergabung, selamat datang. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke cerita yang bikin bulu kuduk berdiri, pastiin kalian sudah klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan cerita terbaru dari tim Jejak Tak Kasat. Malam ini kami menerima sebuah kiriman email dari salah satu subscriber. Sebut aja namanya Bagas. Bagas memiliki usaha rental PlayStation yang beroperasi selama 24 jam setiap harinya. Sebuah tempat yang seharusnya menyenangkan dan menjadi tujuan orang-orang untuk mencari hiburan. Namun pada suatu malam pelanggan yang datang ke rental miliknya bukanlah manusia yang mencari hiburan, melainkan sesuatu yang seolah datang untuk menagih sisa waktu dari masa lalunya. Sekarang coba siapkan posisi ternyaman kalian, pastikan pintu kamar sudah terkunci, dan jangan pernah menoleh ke belakang apabila kalian merasa ada sesuatu yang sedang mengawasi. Inilah cerita dari Bagas, tagihan waktu di bilik nomor 4. Cekidot. Kejadian ini dialami oleh Bagas beberapa bulan yang lalu, ketika rental PlayStation miliknya sedang dalam masa transisi. Sebelum memiliki cukup karyawan, Bagas terpaksa turun tangan menjaga shift malam seorang diri, mulai dari pukul 10 malam hingga pukul 6 pagi. Rental miliknya memiliki 8 buah bilik yang masing-masing dipisahkan oleh skat kayu setinggi dada orang dewasa. Biasanya suasana malam di tempat itu cukup ramai. Aroma dari mie instan, asap rokok, serta teriakan dari para pelanggan yang sedang bermain game sepak bola memenuhi seluruh ruangan hingga menjelang subuh. Pada awal shift malam itu semuanya berjalan dengan normal. Beberapa bilik terisi oleh anak-anak kuliahan yang sedang asik bermain. Namun ketika memasuki pukul 2 dini hari, hujan turun sangatlah deras. Kilat menyambar berkali-kali membuat lampu jalan di depan ruko berkedip dan menciptakan bayang-bayang panjang yang seolah-olah sedang menari. Karena hujan semakin lebat, para pelanggan memutuskan mengakhiri permainannya lebih awal dan pulang ke rumah. Bagas pun akhirnya tinggal sendirian. Saat itu hanya terdengar suara kipas mesin PlayStation dan kipas angin yang terasa dingin menusuk hingga ke tulang. Duduk seorang diri di belakang meja kasir membuat Bagas mulai merasa tidak nyaman. Kesunyian malam itu terasa terlalu berat. Ia mencoba menyibukkan diri dengan merapikan laci meja, menghitung kembali uang pembayaran. Namun entah mengapa pandangannya terus tertuju pada bilik nomor 4 yang berada di ujung ruangan jauh dari jangkauan Bagas itu sendiri. Bagas yang mulai mengantuk segera berdiri untuk menyambut seorang pria yang baru saja datang untuk masuk. Pria itu berjalan sambil menunduk, ia mengenakan topi pudar dan seragam safari hitam yang biasa dikenakan oleh pegawai pemerintahan. Seragamnya tampak sangat lusuh dan juga basah kuyup. Sedangkan tangannya menggenggam erat sebuah map kuning yang sudah kusam dan lecek. "Selamat malam, Pak. Mau main berapa jam ya, Pak?" tanya Bagas dengan sopan saat itu. Pria itu tidak menjawab. Cara berdirinya juga terlihat tidak wajar. Bahunya turun sebelah dan kepalanya menunduk sangat dalam sehingga dagunya hampir menyentuh dada. Tidak terdengar suara nafas maupun tetesan air dari pakaiannya yang basah. Pria tersebut hanya mengangkat dua jarinya lalu menuju ke arah bilik nomor 4. Setelah itu ia berjalan dengan langkah kaki menggontai menuju sudut ruangan yang paling gelap. Setiap langkah kakinya meninggalkan jejak air kotor berbau lumpur di atas lantai keramik. Meskipun merasa merinding, Bagas berusaha tetap profesional. Ia memasukkan durasi permainan selama 2 jam untuk bilik nomor 4 tersebut. Setelah itu ia mengambil kain pel untuk membersihkan jejak air berlumpur yang ditinggalkan oleh pria tersebut. Namun ketika lumpur itu diusap, warnanya berubah menjadi hitam pekat. Teksturnya terasa seperti campuran tanah basah dan abu sisa dari pembakaran. 10 menit kemudian Bagas mulai menyadari ada sesuatu yang janggal. Udara yang biasanya terasa hangat mendadak jauh lebih dingin. Dari arah bilik nomor 4 tercium aroma tanah lembab bercampur-campur barus yang sangat menyengat.
Di sela-sela suara kipas angin, telinga Bagas menangkap sebuah bunyi asing. Bukan suara stick PlayStation yang sedang ditekan dan bukan pula suara permainan dari layar televisi. Bunyi itu terdengar seperti suara mesin tik manual. Suara berat dari tuts besi yang menghantam kertas terdengar semakin jelas dari arah bilik nomor 4. Jantung Bagas pun berdegup dengan kencang. Tidak masuk akal apabila seorang pelanggan datang ke rental PlayStation hanya untuk mengetik menggunakan mesin tik. Karena merasa ada sesuatu yang tidak beres, Bagas memutuskan memeriksa layar CCTV dari meja kasir. Dia mengarahkan pandangannya ke monitor yang menampilkan beberapa sudut ruangan. Mata Bagas tertuju pada kamera yang menyoroti langsung ke bilik nomor 4. Dalam rekaman hitam putih tersebut terlihat pria berseragam safari hitam sedang duduk dengan sangat kaku. Ia tidak memegang stick PlayStation, televisi di hadapannya juga hanya menampilkan menu utama konsol yang berkedip-kedip. Pria itu hanya duduk menunduk, menatap map kuning yang berada di pangkuannya. Kedua tangannya bergerak berulang-ulang secara kaku, seolah dia sedang mengetik sesuatu di atas pangkuannya. Bagas memicingkan mata untuk melihat lebih jelas lagi. Namun perlahan-lahan pria tersebut mengangkat kepalanya. Pria tersebut tidak menatap layar televisi untuk memainkan game. Pria itu justru menatap lurus ke arah pantulan televisi yang memperlihatkan ruangan di belakangnya. Melalui pantulan tersebut ia mendongak dan menatap kamera CCTV yang berada di atas bilik nomor 4. Napas Bagas seakan-akan berhenti seketika. Ia ingin memalingkan wajah dari monitor tetapi matanya terasa seperti terkunci. Pada layar CCTV, Bagas akhirnya dapat melihat wajah pria tersebut dengan jelas. Wajahnya pucat pasi, kedua matanya hitam legam tanpa bagian putih, sedangkan rahangnya turun seolah kulit wajahnya telah meleleh. Pria itu tersenyum kaku ke arah kamera. Seketika itu lampu di meja kasir pun mulai berkedip-kedip. Suhu di sekitar Bagas pun menurun dengan drastis. Sosok dalam layar itu perlahan mengangkat tangannya yang hangus lalu menunjuk tepat ke arah kamera seakan memanggil Bagas untuk mendatanginya. Bersamaan dengan itu sistem billing di komputer berbunyi dan menandakan bahwa waktu permainan di bilik nomor 4 telah selesai. Mau tidak mau, Bagas harus mendatangi bilik nomor 4 tersebut. Dengan keberanian yang tersisa, ia bangkit dari meja kasir dan berjalan perlahan menuju bilik tersebut. Langkahnya terasa berat, sedangkan aroma kapur barus bercampur bau sesuatu yang hangus semakin kuat menusuk hidung Bagas. Saat itu Bagas mencoba untuk mengingatkan pria itu bahwa waktu permainannya telah selesai. Namun suasana langsung menjadi hening. Tidak ada satu patah kata pun yang terdengar dari dalam bilik tersebut. Bagas akhirnya memberanikan diri mengintip dari balik sekat. Seketika tubuhnya membeku karena bilik nomor 4 ternyata kosong. Pria berseragam safari hitam itu pun telah menghilang begitu saja. Stick PS yang masih tertata rapi tidak terlihat pernah disentuh. Akan tetapi di atas konsol yang masih menyala hangat tergeletak selembar kertas dari map kuning yang dibawa oleh pria tersebut. Dengan tangan gemetar, Bagas mencoba mengambil dan membuka kertas tersebut. Ternyata kertas tersebut merupakan sebuah dokumen tua hasil dari ketikan mesin tik. Dokumen itu berupa sertifikat tanah bertanggal 20 Mei 1998 yang memuat alamat di sebuah tempat di daerah tersebut. Seketika itu tubuh Bagas merasa lemas ketika melihat bagian bawah dokumen itu telah hangus terbakar. Selain itu pada kolom penandatanganan pada sertifikat tersebut juga masih kosong. Tiba-tiba seluruh lampu di dalam ruko berkedip lalu padam. Kegelapan langsung menyelimuti seluruh ruangan rental. Dalam keadaan gelap, Bagas merasakan hembusan nafas yang sangat dingin di tengkuknya. Tepat di samping telinga kanannya terdengar sebuah suara serak dan berat yang berbisik perlahan. Tanda tangannya belum selesai ya. Seketika itu Bagas langsung berlari meninggalkan rental PlayStation miliknya tanpa sempat mengunci pintu ruko. Keesokan paginya setelah matahari terbit, Bagas kembali bersama beberapa temannya. Hal pertama yang ia lakukan adalah memeriksa rekaman CCTV pada malam sebelumnya. Namun apa yang ia lihat membuat seluruh bulu kuduknya berdiri.
Dalam rekaman itu, Bagas terlihat menyapa dan berbicara kepada udara kosong. Tidak ada pria berseragam basah dan tidak ada jejak air di lantai. Bagas hanya terlihat menyalakan billing untuk sebuah bilik yang kosong sejak awal. Meskipun begitu, sertifikat tanah tua bertahun 1998 dengan ujung yang hangus tersebut benar-benar ada secara fisik dan masih tergeletak di atas konsol PlayStation. Dihantui rasa penasaran dan ketakutan, Bagas akhirnya menemui pemilik asli ruko tersebut. Seorang pria lanjut usia bernama Koh Leong yang tinggal tidak jauh dari lokasi rental. Ketika Bagas memperlihatkan sertifikat tanah tersebut, wajah Koh Leong seketika berubah menjadi pucat. Ia kemudian menceritakan rahasia kelam yang selama ini tersimpan di balik bangunan tersebut. Pada bulan Mei tahun 1998, ruko itu pernah digunakan sebagai kantor sementara untuk pengurusan dokumen pertanahan di daerah setempat. Ketika kerusuhan dan pembakaran besar terjadi, suasana di sekitar lokasi menjadi sangat kacau. Massa yang emosi membakar sejumlah ruko milik warga keturunan Tionghoa, termasuk ruko milik Koh Leong. Ketika evakuasi darurat dilakukan, pegawai tersebut menolak keluar dari dalam gedung. Ia memilih bertahan demi menyelamatkan dokumen-dokumen penting milik warga sekitar. Namun di saat itu kobaran api terus membesar. Pegawai tersebut tidak lagi memiliki waktu untuk menyelamatkan diri. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas menemukan jasadnya dalam kondisi hangus terbakar di ujung ruangan yang sekarang menjadi posisi bilik nomor 4. Di dekat jasadnya ditemukan sejumlah dokumen yang berusaha ia selamatkan. Kemungkinan besar sertifikat tanah yang ditemukan Bagas merupakan salah satu dokumen terakhir yang ia sedang kerjakan sebelum api melahap bangunan tersebut. Sejak mengetahui kejadian itu, Bagas tidak pernah lagi berani mengambil shift malam tanpa ditemani rekan atau karyawannya. Ia selalu memastikan ada orang lain yang bersama di meja kasir. Bagas juga mulai memeriksa dengan teliti siapa saja yang sedang mengisi di tiap bilik rental miliknya, terutama bilik nomor 4. Menurut kalian merinding tidak mendengar cerita ini? Terima kasih kepada Bagas yang sudah berani membagikan pengalaman traumatisnya kepada tim Jejak Tak Kasat. Jujur ini menjadi salah satu cerita yang membuat host merasa tidak nyaman ketika membacakannya. Hal yang paling melekat di kepala adalah penampilan sosok tersebut. Biasanya dalam cerita horor, sosok misterius digambarkan mengenakan pakaian putih panjang atau memiliki wujud yang menyeramkan. Namun sosok dalam cerita Bagas justru mengenakan seragam safari hitam dan membawa sebuah sertifikat tanah bertahun 1998 yang ujungnya telah hangus terbakar. Seolah-olah sosok tersebut merupakan ingatan dari masa lalu yang terus terperangkap di dalam bangunan itu karena pekerjaan dan tanggung jawabnya yang belum sempat diselesaikan ketika musibah terjadi. Sertifikat dengan kolom tanda tangan yang masih kosong tersebut bisa saja menjadi dokumen terakhir yang sedang ia ketik ketika api mulai melahap ruko. Apabila kalian menyukai cerita malam ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah horor lainnya yang akan kami tayangkan setiap minggunya. Bagi kalian yang memiliki pengalaman horor pribadi dan ingin ceritanya dibacakan di sini, silahkan kirim melalui alamat email yang tersedia di kolom deskripsi. Okidoki, sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Jangan lewatkan kisah horor selanjutnya. Tim Jejak Tak Kasat pamit undur diri. See you in the next video. Bye bye.